Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini setelah kemarin pas kita mau gajian, kita sudah bikin budgeting untuk bulan Juli. Nah, alhamdulillah setelah menerima uangnya, buru-buru kita bikin pos-pos keuangan supaya apa? Supaya segera terbayarkan semua kewajiban-kewajiban kita, tidak ada yang terlewatkan. Nah, setelah itu uang-uang kan dipos-poskan sesuai dengan fungsi kegunaan masing-masing. Dengan begitu kita akan memahami kemampuan finansial kita. Oh, sisa uangnya segini. Jadi kita hanya bisa jajan segini gitu ya. Jadi segera dipos-poskan. Nah, mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Alhamdulillah di bulan ini Mak Saufa menerima penghasilan dari Pak suami itu 5 juta. Jadi biasanya kan 4.400.000 dan ada uang lemburan. Jadi yang emak terima 5 juta dan yang 600.000 ini segera emak pisahkan. Dan untuk emak gunakan sebagai jaga-jaga waktu persalinan ya, karena persalinan emak sudah mulai dekat, sehingga emak nggak bikin sinking fund lagi. Ini hanya untuk khusus persalinan ya, bisa untuk beli popok atau untuk dana jaga-jaga apabila nanti Mak Saufa pas persalinan. Nah, selanjutnya jadi penghasilan Pak suami gaji pokoknya itu kan 4.400.000 dan yang 400.000 segera emak pisahkan untuk emak buat menjadi dana cadangan. Nah, kenapa emak memisahkan dana cadangan di sini? Karena di bulan-bulan ini tuh banyak banget pengeluaran dadakan karena harga-harga yang tiba-tiba naik. Jadi strateginya Emak Saufa memperbanyak dana cadangan dan juga dana darurat. Nah, ini segera emak pisahkan dana cadangannya supaya kalau ada tiba-tiba ada harga naik gitu, Emak Saufa bisa memanfaatkannya kayak gitu. Selanjutnya waktunya pos-pos untuk kewajiban. Nah, yang pertama Mak Saufa mau bayar angsuran sebesar Rp900.000. Dan segera emak pisahkan di satu tempat supaya nanti apabila Mak Saufa mau bayar langsung tahu ya tempatnya di sini uangnya gitu. Nah, untuk besarnya dana cadangan yang harus kita pisahkan itu sih terserah bunda-bunda semua ya. Intinya kewajiban-kewajiban terbayarkan, terus kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, dan kita harus ada persiapan dana cadangan dan juga dana darurat supaya kita kalau ada pengeluaran dadakan itu tidak bingung lagi, banyak kondangan nggak bingung lagi, banyak sumbangan-sumbangan juga nggak bingung karena sudah memiliki dana cadangan ataupun dana darurat. Selanjutnya adalah untuk listrik. Listrik ini 200.000 ya. Kemarin ada kan yang komen ya, Mak, sebulannya itu listrik habis berapa? Habis 200.000. Jadi Mak Saufa ini nggak pakai AC, hanya memakai kulkas, terus mesin cuci, magicom, dan kipas angin. Itu aja ya, sama lampu-lampu. Nggak ada AC, nggak ada yang berat, yang lainnya itu nggak ada ya, cuman itu aja yang berat-berat. Alhamdulillah lumayan banget bisa menghemat gitu. Jadi kalau kita bisa menghemat dari segi listrik ya lakukan, kita bisa menghemat dari air ya lakukan. Intinya sekecil apapun penghematan kita, insya Allah akan bisa mengurangi pengeluaran itu. Alhamdulillah bisa untuk hal-hal yang lain ya, seperti sekarang itu ya, kayak untuk belanja, untuk tambahan, untuk beli bumbu-bumbu ya, secara kan lagi pada mahal ya bumbu-bumbuan, terus buat belanja kayak gitu. Dan untuk anggaran selanjutnya adalah untuk wifi. Di sini Rp100.000. Iya, kenapa Mak Saufa wifi-nya murah? Ya karena Mak Saufa ini barengan ya. Jadi patungan sistemnya gitu dengan depan rumah gitu. Alhamdulillah. Jadi lumayan ya, bisa mengurangi pengeluaran. Pos selanjutnya yaitu untuk air atau PDAM.
Alhamdulillah tiap bulannya itu Mak Saufa itu sekitar 70.000 sampai dengan 100 ribuan gitu. Sedangkan untuk lingkungan di sini Mak Saufa anggarkan 100.000. Ya sebenarnya itu bayar sampahnya itu 50.000, terus keamanan tuh 10.000, dan takutnya itu ada sumbangan lain-lain, jadi emak bulatkan aja 100.000 gitu untuk lingkungan. Dan selanjutnya untuk SPP si kakak tantri alhamdulillah sudah masuk SDIT, dan tiap bulannya ini bayarnya 200 ribuan. Alhamdulillah. Dan untuk tabungan pendidikan selanjutnya akan menjadi tabungan SMA, yaitu untuk si kakak Saufa, yaitu tabungan SMA insya Allah. Selesai menganggarkan untuk kewajiban, selanjutnya Mak Saufa menganggarkan untuk kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan yang pertama, jadi kebutuhan itu Mak bagi sesuai dengan waktunya, yaitu kebutuhan bulanan, mingguan, dan juga harian. Nah, untuk bulanan ini untuk beli beras, susu, minyak goreng, dan lain, Mak anggarkan ini 300.000. Di sini agak emak tekan karena lebih baik kita belanja sedikit dan menyimpan uang daripada kita sudah belanja banyak nyetok, tapi ternyata kita lebih membutuhkan uang gitu loh sekarang. Jadi untuk belanja bulanan ini sedikit emak tekan. Dan untuk belanja mingguannya ini 200.000 itu maksudnya untuk 1 bulan ya bun. Dan fungsi dari belanja mingguan ini adalah untuk beli bumbu, terus beli gas, beli air minum, dan lain-lain. Dan untuk belanja hariannya, di sini menganggarkan 600.000 sebulan atau 20.000 seharinya. Dan apabila nanti ada kurang-kurang, dana cadangan atau dana darurat itu bisa membantu. Alhamdulillah selesai untuk kebutuhan. Selanjutnya adalah untuk keluarga. Nah, untuk keluarga ini yang pertama adalah kebutuhan untuk Pak suami, karena Pak suami ini harus bekerja, memakai bensin dan juga untuk ongkos perjalanan. Dan di sini emak anggarkan 600.000 ya, sebelumnya itu 500.000 mengalami kenaikan karena memang di jalan tuh harga apa-apa itu mulai naik gitu. Jadi Mak Saufa menyesuaikan ya, mudah-mudahan 600.000 ini cukup untuk 1 bulan. Dan untuk mengelola keuangan ini Mak Saufa benar-benar 100% memakai penghasilan Pak suami. Sedangkan penghasilan dari Mak Saufa sendiri adalah untuk tabungan utama. Sedangkan untuk penghasilan tambahan Mak Saufa ya kadang ada endosan, ada apa gitu, tetap ya masuknya ke dana cadangan juga. Sebagian untuk membeli properti, untuk bekerja atau membuat konten. Nah, dengan begitu sekarang tabungan emak yang sedang berjalan itu hanya ada 3, yaitu tabungan utama, terus tabungan persalinan, dan juga tabungan SMA. Hanya itu aja. Dan yang lainnya sementara emak hentikan dulu, seperti tabungan lebaran, terus tabungan yang lainnya itu sementara emak hentikan dulu, kecuali yang tabungan uang receh ya. Dan karena Mak Saufa mau fokus untuk persalinan dulu. Setelah untuk menganggarkan Pak suami, terus untuk uang saku anak-anak, di sini kenapa uang sakunya jadi sedikit? Karena di sini kan 2 minggu anak-anak itu libur sekolah ya. Jadi karena libur sekolah jadi uang sakunya agak emak tekan sedikit. Nah, termasuk juga uang bensin antar jemput juga emak tekan karena hanya antar jemput 2 minggu saja. Dan alhamdulillah di sini masih ada sisa 400.000. Dan ini yang mak maksud tadi ya. Jadi mak ada tabungan SMA setelah kemarin tabungan SDIT alhamdulillah berhasil. Dan Mak Saufa bisa memasukkan si kakak tantri ke SDIT. Lanjut insya Allah tahun depan semoga berhasil. Insya Allah mau memasukkan si kakak Saufa ke SMA.
Dan untuk tabungannya, Mak Saufa anggarkan Rp150.000. Masih ada Rp250.000, yang Rp100.000 untuk sedekah dan Rp150.000 lagi insya Allah untuk dana darurat. Nah, demikian vlog emak kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Dan yang belum bikin budgeting, ayo segera bikin budgeting. Nunggu apa lagi sebelum uangnya berantakan? Bikin budgeting, pos-pos keuangan dibayar-bayarkan. Terus untuk kebutuhan segera dianggarkan. Nah, jangan lupa untuk menyisihkan. Sekarang itu ya lebih baik belanja sedikit tapi kita menyisihkan uang daripada kita belanja banyak nyetok barang tapi kita butuh uang untuk kebutuhan mendadak yang tidak terduga. Demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.